Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah musholah Raudhah Monamaning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah maghrib berjamaah. Dan insyaallah menyambung kajian kita yaitu pada Hutaib atau kitab kecil ya, yaitu Hisnul Muslim, yang mudah-mudahan dengan dipilihnya kitab ini, karena berharap antum semua juga sama-sama ikut menghafal ya, menghafal doa-doa yang ada di kitab tersebut, yang mana kita belajar berilmu kemudian mengamalkan ilmu, itu yang paling utama. Lalu setelah mengamalkannya, mengajarkannya kepada keluarga kita atau lingkungan kita, dan setelah itu bersabar ya. Sebagaimana barangkali antum sudah biasa mendengar dari para ustadz tentang kewajiban seorang muslim berilmu, beramal, berdakwah, lalu sabar. Itu terangkai dalam satu ayat firman Allah di surah Al-Asr ayat ketiga, ilal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir ya. Tanggal 2 ya mungkin ya, atau tanggal 3 sekarang ya. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Rabiul Akhir ya. Ya Masya Allah ya, cepat sekali bulan ini berganti. Di bulan keempat ya, bulan Hijri ya, Rabiul Akhir 1443 Hijriah, atau bertepatan tanggal 9 November 2021. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian, beberapa pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita sampai pada pembahasan zikir ketika keluar dari rumah. Kita membahas bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Lalu yang kita bahas tentang tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab ya, dengan melakukan sebabnya. Kalau boleh jadi jargon kita, ini pedoman hidup kita, just do it ya. Do it, just do it itu bahasa Inggrisnya cukup lakukan. Tapi kalau di tingkat juga do it, D-nya doa, U-nya usaha, kemudian I-nya ya, boleh ikhlas dan tawakal ya, ikhlas kemudian tawakal, boleh iman dan takwa. Jadi supaya di kepala kita gampang. Biasanya ya, untuk menjadi pedoman hidup tuh dibuat yang gampang untuk diingat. Ya, just do it ya, doa, usaha. Jadi tawakal itu kalau diiringi dengan tawakal ya, berserah diri itu mesti dilakukan sebabnya, yaitu harus ada usaha
harus ada usaha. Jadi bukan hanya berserah diri berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melakukan sebabnya, maka tidak mungkin rezeki itu datang. Jadi rezeki itu datang harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Nah, tempo hari kita sudah membahas rincian daripada tawakal itu. Ya. Kemudian wala haula wala quwata illa billah. Ini namanya hauqalah. Ya, kalimat hauqalah ini singkatannya kalau basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini istighfar atau astaghfirullahaladzim. Ya. Kalau hauqalah adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Yang merupakan apa? Kalimat ini ya, kata Rasulullah SAW, yuqala lahu kufit wa wukit wa hudit, kufita wa wukita wa hudita. Engkau telah dicukupkan, dijaga, dan diberi petunjuk. Ya, kata Rasulullah SAW. Wa tanaha anhu syaitan. Syaitan menjauh darinya. Ya, syaitan menjauh darinya. Fayaqul. Nih, ini iwas sekalian rahimanirahumullah. Ya, lalu dia berkata syaitan itu, li syaitan akhar, pada temannya. Ya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu, kata syaitan ini kepada temannya, tentu hal-hal yang seperti ini kita kan tidak melihat. Ya, tidak melihat syaitan itu bicara sama temannya, kita tidak melihat. Inilah yang disebut dengan beriman fima akhbar. Beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Inilah nanti kaitannya antara ya amal perbuatan kita dengan apa yang disebut dengan keyakinan kita. Keyakinan kita ini kembali kepada rukun iman yang 6. Semua nanti berkait dengan sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita akan pikiran kita ini harus tunduk dan percaya apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti mungkin dipakai candaan. Masa nanti lihat syaitan memangnya? Ya, kita tidak lihat syaitan. Tapi kita yakin ada jin. Ya, syaitan dari bangsa jin. Ya, ini karena syaitan dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia. Karena Allah mengatakan iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang memberikan was-was atau yang memberikan bisikan-bisikan, ya, itu adalah dari bangsa jin, ya, dan manusia. Seperti itulah ini ya. Maka syaitan ini, kata Rasulullah SAW tidak akan berkata atau bersabda kecuali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak akan berucap kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai kewajiban menyampaikan risalah. Di antaranya adalah ini. Jadi kita harus yakin apa yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan yang dianjurkan kepada kita semua itu merupakan yang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah SAW ketika dia sahih, ini hadis sahih Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka kita yakin hadis tersebut merupakan sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang terjadi.
Ya, oleh sebab itu ketika mengucapkan kalimat ini kita yakin ya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas ketika kita keluar dari rumah membaca doa itu. Kemarin kita sampai di sini. Ya, penjelasan panjang lebarnya tentang makna daripada tawakal. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ketika kita ya, sekali lagi ini antum membiasakan diri untuk menghafalnya nanti ini. Terutama antum mempunyai anak-anak yang selalu bersama kita antarkan entah ke sekolahnya, ke TPQ-nya atau antum jalan-jalan. Ya, maka biasakan kemudian membaca doa berikut ini. Ya, yaitu apa? Allahumma ya inni a'udzubika an adilla au udhalla an azilla au uzalla an adlima au udlama an ajhala au yujhala alai ya au yujhala alayya. Jadi ketika kita naik kendaraan ini sudah mau jalan atau jalan kita, yaitu setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian kita melanjutkan dengan doa tadi. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku tersesat an adillah au udhallah atau disesatkan, an azillah dari aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku terpleset. An azillah bisa berarti berbuat kesalahan atau terpleset, au uzallah atau diplesetkan, didorong begitu atau diplesetkan, atau tersalah bisa artinya seperti itu. Ya, melakukan kesalahan. Memang salah itu dari bahasa Arab, zallah. Ya. Jadi zallah itu ya, itu dari bahasa Arab. Jadi salah bahasa kita itu. Kalau pakai sin salah itu artinya keranjang. Panjang. Ya, tapi dalam bahasa Arab ya, zallah itu artinya kesalahan atau kekeliruan atau terpleset. Kan enak, bahasa Arab berarti gampang nih. Karena hampir 50% bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Iya kan? Sedangkan salah sendiri pakai sin misalnya, salah kuratu salah. Kurah itu artinya bola, salah itu keranjang, bola keranjang, bola basket. Ya. Zallah artinya kesalahan boleh. Jadi di sini aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku berbuat salah. Tadi tersesat ya. Kalau di sini berbuat salah ya, atau bisa berarti juga terpleset. Terpleset. Atau kemudian disalahkan. Disalahkan. Ya. Kemudian an adlima au udlama. An adlima daripada aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Aku yang berbuat zalim atau dizalimi. Kemudian yang keempat ya, yaitu an ajhala au yujhala alai. Daripada aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku berbuat bodoh atau dibodohi. Atau dibodohi. Nah sekarang penjelasannya satu persatu dulu. Kenapa doa ini diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, berlindung dari perbuatan ya kesesatan, berbuat sesat. Sesat maknanya bisa tersesat di jalan. Makna yang paling nampak adalah tersesat di jalan. Ya, insya Allah kalau antum membaca ini, insya Allah antum tidak akan pernah tersesat. Insya Allah. Baca aja ini, insya Allah tidak akan tersesat. Wallahu a'lam. Barangkali bisa dibelokkan begini, kita nggak tahu. Pokoknya kita jalan seperti itu. Dan praktekin. Beberapa ulama ya sering mengatakan seperti itu. Insya Allah anda sudah baca doa ini. Kita tidak tahu arah misalnya. Arah kita tidak tahu. Mungkin tidak ada matahari, mendung barangkali atau di malam hari. Ya, kita jalan sini. Betul nggak jalan ini?
Kalau matahari kan gampang kita. Kalau ada matahari, oh, ya kalau di sore hari kita menghadap ke matahari, insya Allah itu arah barat. Ya. Kalau kita berlawanan berarti ke arah timur. Ya seperti itu ini ya. Tapi kalau di malam hari, nggak tahu kita. Nggak tahu. Allahu a'lam. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu makna yang ini. Mana yang tersurat. Mana yang tersirat apa? Yaitu kita nggak tahu. Kalau kemudian kita ketemu orang, barangkali la qadarullah, mudah-mudahan kita tidak tahu. Ada orang yang menyesatkan kita dalam sisi apa barangkali. Ya, kan ada syahwat, ya. Ada apa? Syubhat. Ya, kesesatan itu ada syahwat, ada syubhat. Syahwat yang berhubungan dengan hawa nafsu barangkali. Untuk disesatkan, kita nggak tahu diarahkan kemana. Ada orang, oh, la qadarullah ya. La qadarullah, la qadarullah. Mudah-mudahan Allah tidak takdirkan. Ya, ana sering ya mengisi di lapas. Kadang-kadang melihat, apa yang ada di sini nih? Nanti kan sering ke masjid. Kok bisa di lapas ini? Ustaz, anak ini terjebak. Anak disuruh bawa bungkusan, ternyata isinya narkoba. Si narkoba. Sehingga kemudian coba aja. Akhirnya apa? Masuk penjara. Dan ada cerita lagi ya, aneh nih. Temannya mau mengunjungi dari Jawa, mau mengunjungi temannya di lapas Kerobokan. Sebelum mengunjungi, dipesankan, tolong ambil titipan anak ada di sini. Antum singgah di situ ambil. Polos nih temannya. Diambillah titipan itu. Hampir ke penjara, ternyata apa? Diperiksa, isinya narkoba. Akhirnya teman yang mengunjungi niatnya baik ini sekalian jeblos masuk penjara. Subhanallah. Ini dari sisi apa namanya? Syahwat. Hati-hati itu. Hati-hati benar. Ini kurang ajar yang kayak gini. Rasanya ingin gasak. Karena korbannya pernah keponakan anak. Jadi dia telepon sama temannya. Dia tinggal ya, di Jawa Timur, tinggal satu, anak sebutkan ini. Kemudian dia disuruh. Rupa-rupanya sama temannya ini, teman SD-nya. Teman SD-nya. Itu Masya Allah lupa sama anak. Khair semua itu panggil. Panggillah tuh. Diajaklah reunian. Nggak tahu ya di situ pesta narkoba dan ada anak yang dihamili. Lalu dia ini yang temannya ini anak pejabat. Rupa-rupanya si polos ini datang ini, kemudian datang ke sana. Akhirnya apa? Jadi tertuduh jadi kambing hitam. Bak, ditaruh. Apa yang terjadi kemudian? Ini anak pejabat ingin cuci piring, namanya bersihkan. Akhirnya dia ditangkap. Tidak ngerti apa-apa. Dia datang, dia karena dipanggil sama sahibnya, kemudian terjadilah yang terjadi. Wallahi ikhwah. Ini urusan syahwat ini. Dia dituduh mengambilnya dia narkoba dia. Cuci tangan bersih, saya pejabat. Kemudian sepupu anak ini cari uang pinjaman untuk melepaskan anak. Dia boleh, misalnya ada uang 50 miliar, 50 juta, itu anak ini boleh keluar. Bayangkan, mimpi apa orang ini? Ya, ini sekarang kejahatan nih, segala macam kejahatan. Maka jangan sampai antum ini, makanya berdoalah. Dan Allah selalu nanamkan kepada anak-anak dari kecil anak-anak. Harus Allahumma inni a'udzubika, baca ini, hati-hati.
La qadarullah. Mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan hal-hal yang buruk pada. Itu dalam sisi apa? Dalam sisi syahwat. Dan dalam sisi subhat. Dalam sisi subhat. Yaitu apa? Memberikan kerancuan pada pemikiran-pemikiran. Ya. Pemikiran-pemikiran ini macam-macam. Entah itu nanti kemudian dimurtadkan, ya, karena kita keluar lah, mudah-mudahan tidak ada keluarga kita yang seperti itu, keluar dari rumah, kemudian dijemput, kemudian dicuci otaknya, lalu apa? Masuk pada pemikiran yang menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada macam-macam. Beberapa tahun yang lalu ada pengajian di Chandra Asih. Ada ibu-ibu muda. Ya, habis pertanyaan, sudah selesai pertanyaan, pulang semuanya. Kemudian ada ibu-ibu muda. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ustaz kenal enggak sama si fulan? Enggak kenal, Ustaz. Kenapa, Bu? Ibu mudanya. Jadi kita sudah mau pulang. Begini, Ustaz. Ya, dia mengundang suami saya, kemudian mengajak pertemuan. Sekarang suami saya ini ada di daerah peperangan satu daerah. Loh, kok bisa? Nggak tahu. Dan sekarang saya telepon terakhir sebulan yang lalu. Kami nggak tahu. Nah, ini teman-teman sekalian. Maka kita harus jelas yang namanya taklim, pengajian, ya, siapa yang mengajarkan? Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ya, yaitu inna hadzal ilma, ya, sesungguhnya ilmu mengetahui siapa yang mengajar, ya, yang mengajar dinun, merupakan bagian daripada agama. Ini anak ambil tengahnya aja, ya, ujungnya saja. Ya, ceritanya Muhammad bin Sirin dulu ketika banyak sahabat, kami kalau ada yang datang, insya Allah itu yang disampaikan adalah sunnah. Begitu para sahabat nih wafat semuanya, kami akhirnya hati-hati ini. Kami, ya, bertanya. Kalau dia min ahli sunnah, kami ambil hadisnya. Kalau dia min ahli bidah, kami tinggalkan hadisnya. Makanya kita harus hati-hati ini. Hati-hati betul. Ya, mengetahui background atau latar belakang dari orang yang menyampaikan ilmu. Dari mana dia ini? Siapa ini? Siapa dia ini? Ya, kita harus tahu. Karena ini adalah bagian daripada agama. Kadang-kadang ini teman-teman kita ini masih juga nanyakan hal-hal yang aneh. Ustadz, bagaimana dengan pendapatnya seorang doktor, siapa namanya? Arswendo, siapa namanya? Ya, tentang apa? Sholat apa? Hah? Itu dah intinya lebih tahu. Ya kan? Ya, itu intinya lebih tahu. Tentang mempertanyakan apa? Sholat 5 waktu. Kenapa emangnya? Iya kan? Tidak ada di dalam Al-Quran. Jawaban ana ini yang nanya ini orang yang sudah ikut taklim. Jawaban ana itu sama dengan ada singa, raja hutan, dibanguni oleh harimau. Harimau ini berdebat sama si keledai. Si keledai ini punya pendapat, kalau rumput itu warnanya biru, ya, si harimau bilangnya hijau. Jengkel debat sama ini, akhirnya dibanguni raja singanya. Si raja rimba, kan itu kan singa tuh. Ini singa lagi tidur siang enak-enak begini, terus dibangun nih.
Ente bangun sebentar, nih anak berdebat sama si keledai. Dibangun, ada apa? Katanya. Si keledai bilang, aku bilang sama dia tidak percaya. Kalau seandainya rumput tuh warnanya biru. Lalu kau bilang apa? Kata singa pada harimau. Rumput itu kan warnanya hijau katanya. Kata si singa, benar kau keledai. Nah, keledai langsung pergi ketawa. Tidak percaya. Rumput itu warnanya biru. Si harimau nanya, ngapain kau benarkan dia? Kau yang bahlul, kau debat sama orang bahlul, kau debat. Sudah orang bahlul kau ajak debat. Kau tanyakan sama ini. Itu keledai kau ajak debat. Sudah tahu keledai itu. Sudah dibilang sama Allah di surah Jum'ah, kal himar yahmilu asfaro. Kau masih tidak percaya. Ini rupa-rupanya kiai ini. Si singa ini kiai ini. Kayak bijak. Nanya lagi kau. Kau tahu hukum 3 hari. Kenapa aku yang dihukum, aku yang benar? Karena kau ngajak orang bodoh kemari. Itu pertama. Kedua, kau bangunkan tidur aku. Maka kau yang ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang seperti itu, udah tidak ngerti agama, tidak usah dibahas. Itu keledai. Walaupun kau dia pakai gelarnya profesor, doktor, ini tuh sampai semeter itunya, gelarnya. Kalau sudah orang bahlul, ya sudah jajan, tidak usah dibahas. Ente yang keledai nanti. Jangan nanya yang begitu-gitu itu. Kok sumpek sekali nanya seperti itu. Sudah orang bahlul diajak debat. Buang-buang tenaga. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman di surah Al-Furqan Allah mengatakan, kalau ada orang bahlul yang ngajak bicara, assalamualaikum. Buang-buang waktu ente nanti. Ente jangan-jangan tertular jadi bahlul. Iya kan, overdosis vitamin B kompleks sudah bahlul, ya blow on, blok lagi. Blok aja. Nah, hati-hati yang seperti itu. Nah, hati-hati yang seperti itu. Jadi memang jangan dibahas tuh. Anak sampai sumpah, ngapain ditanya itu? Akhirnya anak tanya permisalan, baru dia ketawa senyum sendiri. Oh gitu, ya bahlul, sudah bahlul. Jangan ditanya kok standarnya kok nanya seperti itu. Orang dia tidak sholat, mau bilang apa? Dia tidak sholat, mau bilang apa? Ente yang ngajari dia, selesai. Ya, doakan saja. Taib teman-teman sekalian, kok bisa nyapir ke sana ini? Ya. Adil supaya tidak tersesat. Makanya jangan. Taib ya sekalian rahimani rahimakumullah. Ya gitulah, banyak sekali sekarang orang-orang kelihatannya pandai dengan ini. Kemarin ada namanya siapa namanya buaya apa namanya ya kan itu bercerita tentang macam-macam moderasi agama, dibilang begini ngapain didengar yang kayak gini sudah ya kan. Di sini kan kalau sudah orang bahlul mesti dinaikkan sama dia ya. Kita ini kadang-kadang terbalik-balik sekarang ya, sudah tahu hoax dia omongnya, nanti juga ente dapat surganya hoax juga katanya kan begitu. Hoax juga. Nah ini hati-hati kita ngomong seperti itu. Jadi bicara agama, ya tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada para ulama kalau seandainya kita tidak mengetahuinya. Nah itu. Jadi dikuatkan tadi Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan apa? Ya, ini berguru kepada ulama itu adalah bagian daripada yaitu bagian daripada agama, yaitu ulama yang kita kenal namanya dan kita bertanya. Walhamdulillah wa sekalian rahimakumullah. Ini adalah kekuatan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang sudah mulai bisa membedakan mana ya ulama-ulama yang sunnah yang bicara seperti ini dan mana orang-orang yang nyeleneh ngawur. Dan itu insya Allah antum tidak usah ini. Insya Allah Allah memberikan kekuatan. Dan Allah akan pisahkan. Allah akan pisahkan dan terus ya akan berseteru dan diberi biasanya yang sunnah-sunnah sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Antum lihat Nabi kita dijuluki apa oleh orang-orang kafir?
orang gila, tukang sihir, semua. Asatirul awwalin, omong kosong, semua. Itu semua para rasul dapat cap yang sama. Ini cap yang sama. Nabi kita dikatakan apa? Tukang sihir, orang gila. Nabi kita diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi biasalah. Apalagi cuma ente dibilang Wahabi. Namanya Wahabi, ya Wahab ini nama ente. Kan selesai. Atau apa saja. Cap yang seperti itu biasa disematkan ya, oleh orang munafikin, orang musyrikin, kafirin. Itu mereka sama menyematkan kepada para rasul dulu. Utusan Allah Subhanahu wa taala disematkan dengan nama-nama yang buruk, diberikan julukan-julukan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita ini yang jadi bingung, bagaimana sekarang. Alhamdulillah, makanya inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita tersesat kemudian disesatkan. Jangan sampai kita tersesat dan disesatkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ya, beda tipis antara apa ini? Kok dia doktor juga nih, dia profesor juga dia. Gimana ini? Makanya Anda sering memotivasi ya, motivasi teman-teman yang masih S1 barangkali Ustaz. Ayo, yang masih belum ya selesai S1-nya, ayo S1. Kemudian lagi S2, kemudian S3. Setelah itu ente baru bisa marah. Ente ngomong apa ente? Kalau ente masih S1, ngomong apa ente? Dia S2 dari atas kita. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kita yang benar dan kita berupaya untuk memotivasi seperti itu, mencari ya bukan hanya sekedar gaya-gayaan, ya kan, tapi kita berupaya membela agama ini. Siapa lagi kalau seandainya bukan kita yang membelanya? Agama kita ini diimagekan negatif semuanya. Dan itu biasa. Kalau seandainya tidak ada pembelaan dari kita, siapa lagi? Itulah ya janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra, kami pula yang akan menjaganya. Adzikra itu Al-Quran dan hadis. Dan kami pula menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Digerakkan para ulama. Dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian tabi'ul atba, syekh, kemudian muharrij al-hadis, kemudian sampai kepada ulama-ulama kita. Ini ulama-ulama kita ini. Terus ya dijaga agama ini, digerakkan hatinya para ulama, yaitu menyebarkan agama ini, membuat taklim dari hal-hal yang sederhana. Dari hal-hal yang sederhana diambil. Nah ini diantaranya. Mana ini? Kemudian ya, yaitu ya an azilla au uzalla. Ya, yaitu dari aku berbuat salah. Ya, berbuat salah atau disalahkan. Atau azilla itu bisa berarti tergelincir atau digelincirkan. Ya. La qadarullah. Sekali lagi ini, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditakdirkan oleh Allah kita tiba-tiba terpleset. Entah itu terpleset makna yang hakiki. Ya, yaitu terpleset di jalan barangkali. Atau makna yang majazi, kiasan, yaitu terpleset lidah kita. Ya, terpleset lidah kita kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung. Ya, yang akhirnya kemudian menjadi ribut dan lain sebagainya. Hati-hati. Dengan kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Atau kita dijorokkan, diplesetkan gitu. Dibuat kita pada posisi tertuduh atau tersalah. Ya, dan juga hati-hati nih. Makanya kadang-kadang kita kalau lewat di pasar, lewat di tempat keramaian, kenapa oleh Allah kita disuruh tahlil? Kita masuk pasar tuh bacanya sama seperti kita yaitu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk ke tempat keramaian, ya, masuk ke tempat keramaian mungkin, ya, anak biasanya kalau lewat tempat-tempat, ya, kalau ada tamu baru anak lewat kute, ya kan, lewat. Kalau tidak ada tamu anda lewat sih. Kadang-kadang tamu mau tahu kute, ya sudah lewat. Tapi cepat-cepat ya, nggak mau singgah. Takut malaikatul maut lewat sini. Nggak taunya malaikat maut ngambil kita. Nah, mati di situ. Nah, tapi kayak ngelewat seperti itu, apa yang kita harus baca? Yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa wallahu alam. Ya. Oleh Rasulullah SAW masuk pasar kita membaca itu, masuk tempat-tempat maksiat juga harus membaca itu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Yaitu tunjukkan ketakutan kita mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masuk tempat itu la qadarullah. Mudah-mudahan Allah tidak takdirkan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Baca seperti itu. Karena kita khawatir tersalah tadi. Terlalu banyak hal-hal yang seperti ini. Ya, tadi yang anak ya, ini kan tertuduh dia tersalah. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Ada sebenarnya kisah yang nggak enak sebenarnya nak ceritakan. Jadi ada buronan. Buronan ini ya, singgah di salah seorang yang anak kenal. Rupa-rupanya dia tahu ini buronan, kemudian dia ingin sembunyikan di tempat yang dia perkirakan tidak akan ini. Dibawalah ke sahibnya dia nih. Nggak taunya sampai di sini, kemudian digerebek sekalian sahibnya ini, temannya ini dibawa juga di penjara. Ya Allah, temannya tidak paham apa-apa, akhirnya kemudian berkelahi. Ya. Jadi waktu anak ngisi di sana ketemu sama anak. Saya bilang anak tidak tahu, ente ini orang pintar atau orang bahlul. Sudah tahu udah ini. Ini kadang-kadang teman-teman sekalian, ini menjadi orang tersalah. Dan memang ada beberapa di lapas ini, kurang lebih ada 10% dia adalah tersalah. Ya, tersalah. Makanya kemudian kita bentuk yang namanya insan pilihan. Yayasan insan pilihan. Kebetulan kita ini, itu mereka tertuduh tersalah. Satu hal yang sederhana teman-teman sekalian, ini ada yang di penjara juga. Yaitu antum hati-hati buka pintu mobil, apalagi di jalan dan pintu di sebelah kanan. Nih, ini ada masya Allah orang tua, masya Allah, tidak apa. Orang tua ini dia buka pintu, nggak lihat di belakangnya ada sepeda motor jalan. Kemudian tersandunglah, ya, orang yang di belakangnya ini dikena ini. Ya, sampai kemudian tersungkur ke sana, ada mobil dari depannya meninggal. Nah, tabrak. Bayangkan, dia tidak sengaja. Dia tahu, makanya ini hati-hati yang seperti ini juga. Makanya antum juga was-was, maksudnya bukan was-was ya, waspada misalnya. Waspada. Sering kadang-kadang kita tumpangan kita di belakang kita, orang tua kita barangkali, ketika sebaiknya memang kita kalau memang dia memang harus turun di sini dan itu di jalan besar, sebaiknya antum turun duluan. Jangan turun duluan, antum yang bukakan pintunya. Atau suruh dia geser, dia keluar di sebelah kiri. Ini di lapas Kerobokan ada orang tua yang sampai dihukum 5 tahun, 10 tahun penjara. Orang tua. Yang sederhana ini, yang tidak diperkirakan dia. Seorang keluarganya menuntut, saya tidak mau. Orang tua saya meninggal gara-gara itu. Allah yarhamu dulu Pak Hamim, mungkin antum ada yang kenal. Ya. Imam Masjid Sadar. Ya, imam biasanya tukang azan, tukang imam, masya Allah, anak kenal baik. Waktu itu mau menikahkan putrinya tuh, kurang seminggu mau menikahkan putrinya. Persis di waktu asar, ya mau waktu asar, tidak jadi dia keluar.
dia dari simpang 6 tuh balik lagi. Balik itu, kemudian ada ibu-ibu mobil tuh buka pintu juga. Pak Amim ini rupa-rupanya tidak waspada juga, dia kaget juga. Buka ini, akhirnya apa? Nabrak ini, kemudian jatuh sini, kemudian dari sana, persis yang anak ceritakan sebelumnya. Akhirnya dia pakai helmnya tuh, kepalanya dilindas benar, pecah kepalanya. La qadarullah. Hal yang seperti ini. Ya, inilah kenapa kita dianjurkan berdoa seperti itu. Ya, berdoa. Jangan sampai kita disalahkan. Ya, disalahkan. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian yang semakna juga berikutnya, an adlima au udlama. Yaitu an adlima au udlama, yaitu daripada aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku berbuat zalim dan dizalimi. Ya, aku berbuat zalim misalnya teman-teman sekalian. Yaitu kadang-kadang emosi di jalan. Tiba-tiba mungkin ada orang mungkin berkelahi sama istrinya, langsung kemudian dia tiba-tiba ini. Akhirnya kita marah sama orang tersebut. Ya, marah karena barangkali dia motong jalan kita, lalu marah, ya, akhirnya kita berbuat zalim sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, emosi kadang-kadang. Mungkin kalau di Bali ini ada orang marah kita gampang aja tunduk aja deh. Tapi di luar Bali anak lihat heran. Anak pernah gonceng teman anak dari Bima sana. Ketika anak ini dia heran dia. Wah. Kalau di Bima ini udah terjadi perkelahian. Ya. Oh, di sini biasa aja. Asal ente jangan lihat aja orangnya. Kalau ente lihat pandang matanya begini jadi kelahi ente. Ente tunduk saja. Kalau ente lihat matanya begini jadi kelahi. Apa nih? Ayo benar. Emosi juga kita. Tapi kalau kita tunduk udah. Ya anu balul aja. Ya anu balul aja gitu. Nggak usah kita lihat-lihat, jangan dipandang begini, kalau dia dipandang ini, berkelahi kita. Ya, dia bilang kemana? Ji, ini kalau di Bima nih, udah berkelahi kita nih, jahat kita. Ya, nah, maklum lah kalau di Bima sumbu pendek semuanya, kita sumbunya punya panjang semuanya. Wallahi, beneran ada, masya Allah ya, masya Allah. Teman ini loper apa istilahnya majalah sunnah. Masya Allah, nah sampai sekarang belum dapat telepon lagi. Dulu dia sempat dapat telepon. Gara-gara yang sederhana, dia mau bela ini sepupu dengan saudaranya berkelahi. Dia baru datang dari jauh. Antum tahu dia tinggal di Jogja. Menyebarkan majalah sunnah tuh naik motor. Mesti mantu kenal tuh. Namanya Ahmad. Enggak apa-apa. Nah. Dia dulu lama di sini. Ikut sama mebel apa dulu tuh. Di sini dia ikut. Kemudian dia ikut sampai kemudian dia nikah, kemudian tinggal situ. Itu biasa, bawa motor tuh sampai ke dari Jogja jual majalah sunnah. Sampai di rumahnya adik sama sepupunya kelahi, dipisahi. Rupanya dia bawa senjata sajam. Kemudian terbunuhlah sepupunya. Lalu apa? Tertuduh. Ya, tertuduh dia yang berbuat zalim menyerang sepupunya meninggal. Dihukum berapa hukum pembunuhan dia? 5 tahun apa ya lupa nanti. 15 tahun. Itu berencana. La qadarullah. Ini yang ya kita hati-hati waspada. Baca doa ini dan antum insyaallah. Ya. Hati-hati benar. Baca doa ini. Di kadang-kadang hal-hal yang sederhana kita, yang kadang-kadang kita nggak ada ini, ada peristiwa di jalan seperti itu. An adlima au udlama. Dizalimi ini bisa berarti antum ditabrak barangkali. Ya,
Apalagi di sini semua rata-rata. Ya kita sumbu pendek, pecok sedikit aja ganti. Karena kebetulan tidak punya duit gitu. Ganti. Nah, waktu hajian tuh sama jamaah. Coba perhatikan deh. Ada Mercy baru. Kemudian ada truk sampah itu di depannya. Truk sampah di depannya, ya anak muda nih, strek gini. Rupa-rupanya dia mundur truk sampah nih, trek gini. Dia datang, langsung pecok naik di atas itu nyata. Apa yang tadi? Coba Anda bilang, ayo. Kalau di Indonesia bagaimana tuh? Keluar tuh yang punya Mercy, langsung ditarik itu yang punya truk sampah itu. Langsung ya. Coba ente lihat bagaimana nih? Nggak ada. Coba begini aja keluar. Ada. Selesai. Sampai kita mau pulang, Mercy yang kita lihat depan tuh kayak gitu bentuknya. Nggak diperbaiki. Coba begini ya. Salli ala Nabi. Kalau orang marah tuh situ, kalau ada orang marah, jawabannya apa? Salli ala Nabi. Selesai deh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau umroh atau haji ada orang marah, salli ala Nabi. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Pegang itu jenggotnya itu. Tidak jadi marah insya Allah. Salli ala Nabi. Alas. Sudah ya salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mau marah lagi Allahumma salli ala Muhammad. Mesti seperti itu. Masya Allah. Allah yahdik gitu. Kalau orang marah pasti Allah yahdik. Kita doakan Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan itu. Masya Allah. Antum kira bahwa di sana enggak, jarang orang mukul-pukulan tuh jarang. Oh di sini sudah cari kesalahannya. Yang penting fulus ini. Padahal memang sudah beset tadinya. Nggak beset pun bilang, ini beset gara-gara itu ini. Iya kan? Itu akhirnya kita juga, nggak tahu juga gitu udah beset nih. Ya, apalagi juga yang rental, misalnya rental motor. Tadi nggak beset itu kok bisa beset ini? Tadi, kenapa? Nggak boleh itu. Tidak tambahan sepi rental kasih. Baik, ya ikhwas sekalian. Cepat sekali, tidak keliru nih bel ini. Baik, ikhwas sekalian, kalau lebihan minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.